Dulu saya pernah nonton MotoGP. Saya punya staff ditahan. Saya nonton MotoGP, staff saya ditahan. Orang itu cakap waktu itu, tapi nggak sangat. Karena dia tuh ditahan. Muka dia macam muka bibi-bibi. Waktu itu saya tak tahu. Saya tak tahu. Nah, waktu itu dikasih gitu. Sama waktu itu. Tak apalah kalau orang tu nak call I, boleh je call I. Ada. Itu tahun 2000 berapa ya? Waktu itu masih ada Valentino Rossi, saya lupa lah. Nanti buka ini. Hari tu I tengok tau, ada ni. Ada MotoGP tapi Malaysia punya. Dia mesti nak pergi tak? Saya dulu suka kalau ada Valentino Rossi. Tapi sekarang dah tak ada dah. Saya dulu ngefans sangat sama Valentino Rossi. Kalau tak ada, kita nak tengok. Tak maulah, saya tengok lagi. Whatever. Saya ikut Valentino Rossi itu. Saja kita tengok, tak nak? Di Sepang kan? Dulu saya pernah nonton di Spanyol. Terus di Sepang. Waktu itu belum di Indonesia. Sekarang MotoGP ada di Indonesia juga. Di mana tuh? Mandalika. Di Mandalika. Terus saya bawa tuh staff saya. Terus ditahan. Terus kayak gini, muka intinya muka bibi-bibi katanya mau nak cari kerja nggak di sini. Waktu itu saya tak paham apa itu bibi-bibi. Ternyata bibi-bibi di sini tuh istilahnya adalah pembantu, maid. Padahal bibi kalau di Indonesia itu artinya apa ya? Tante. Bibi itu bukan pembantu. Bibi itu artinya tante. Waktu itu. Terus saya masuk ke ruangan itu. Saya masuk, saya bilang saya adalah apa? Saya punya company, saya ajak dia. Ini. Terus dia cek my passport, dia bilang oke, selesai saja. Sebenarnya itu adalah Sebenarnya mereka takut macam yang you cakap yang sebenarnya takut. Kebakar tu. Macam tu. Iya, sebenarnya itu begitu. sebenarnya takut saja karena orang datang ke Malaysia ini kan banyak. Apalagi orang Indonesia kemana-mana. Mereka pergi cari kerja tuh kemana-mana. Banyak mereka pergi cari kerja kemana-mana. Sometimes saya tengok kalau yang betul-betul kerja tuh mereka luar biasa gitu. Jadi saya kalau kemana-mana, hampir ke seluruh, saya pergi ke beberapa negara, saya selalu ketemu sama orang Indonesia. Okey, boleh orang tinggal berapa? Orang kalau ke Australia banyak sangat orang. Olive oil sold out Olive oil sold out. VCO sold out. Sia sold out. Okay. Exotic sold out. Ini olive oil, sorry. VCO tinggal 9 lagi. VCO tinggal 9 lagi. Mystic ada lagi 30. Mystic dia bau oud. Ya, di Arab banyak. Lepas tu Velvet Mask ada lagi. Velvet Mask itu tadi baunya apa? Bau apa? Secret Desire sold out. Velvet Mask bau vanilla. Vanilanya enak atau tak? Enak. Floral Symphony ada lagi. Lux Harmony ada lagi. Yuja tinggal 30 sahaja. Sudah 7 botol beli semua wangi. Wow, thank you Nima. Love Potion tinggal 9. Love Potion tinggal 9 sahaja. Korang cepat grab. Love Potion tinggal 9 sahaja, okay? Somerset sold out. Thank you so much. Somerset sold out. Oke lah, beli semuanya beli. Emang beli saja. Ini campur dengan ini tak Somerset? Oil yang sesuai untuk kids hair PCO. Kenapa nak bawa saya pergi bercuti? Belum halal, jangan. Tak baik, bukan mahram. Mahram. Bukan, sini panggil mahram. Mahram. Oh, oke. Tante itu sama dengan onti, betul. Bibi itu artinya onti. Onti itu macam tuh. Karena di Indonesia tuh banyak sangat bahasa. Jadi kalau macam pindah tempat itu beda lagi istilahnya. Contoh macam di Indonesia ada panggil kakak itu ada abang, ada mas, ada kakak, ada AA. AA itu EE. Panggil sana AA, EE gitu. Terus ada lagi apa lagi? Kakak. Terus daeng. Terus apa lagi lah? Banyak sangat. Mbak itu apa? Mbak itu bahasa Jawa. Kakak perempuan, big sister. Udah betul. Udah Padang. Akang Mas Sunda. Bapak tuh bukan bos. Bapak itu bukan bos. Bos adalah bos. Kalau bapak itu macam ya bapak yang dituakan. Bapak saya itu father. Bapak itu father. Bahasa Inggrisnya father. Bapak itu father.
Bude, ya ada ayah, nah, bapak, ayah, papi, papa, Baba. baba itu dari Arab, Dedi. Nah, di Indonesia juga banyak orang Cina. Panggil kakak itu koko. Nah, koko. Makanya tadi saya ketemu orang Cina itu siapa yang koko. Nah, koko dia langsung ngerti. Nah, karena itu Cina. Akang, abi, ya itu abi juga bahasa Arab dari abi itu. Macam tuh banyak sangat. Nah, sampai sekarang pusing pening. Kenapa setelah bapak baby panggil bapak dekat bibi? Hormat. Hormat, itu panggilan hormat saja. Hormat. Nah, karena saya mau dipanggil kakak pun oke saja lah. Nah, bapak itu macam panggilan umum untuk memanggil atasan. Nah, kalau kita punya atasan itu panggilan umum. Itu sebenarnya cuman walaupun saya lebih muda daripada mereka saya lebih muda. Ada, staff saya banyak yang lebih muda dari saya. Kita panggil bapak. Iya, bapak itu panggilan kayak dituakan sebagai leader. Ingat kan dia cakap walaupun you muda dari mereka. Iya, ada lebih tua dari saya banyak. Iya. Nah, staff saya ada umur 50 ada. Banyak. Nah, nomor 55 pun ada. Bude itu iya sama, kakak dari ibu bapak sama saja. Ya panggilan hormat. Puan juga ada di sana. Tuan juga ada, tuan ada, puan ada. Semua ada. Nah, di sana banyak sangat bahasa saya sampai pening sangat ya. Nah, jadi tak usah kita belajar. Dia punya huruf pun beda macam-macam. Logat pun macam-macam. Ada 2.800 bahasa di Indonesia dan saya sendiri orang Indonesia tak semuanya saya kuasai. Apalagi namanya bahasa Jawa. Wow, itu macam bahasa tulisan Thailand. Caci-caci. Give up. Love potion. Love potion bau Dato rose. ada. Dato di sana ada. Lux Harmony dia bau macam daun-daun, pokok-pokok. Bau daun, pokok-pokok. Pata juga ada. Pata tu apa? Pata, peta. Itu banyak. Tapi Andi memang orang Jawa kan? Ih, kok tahu sih saya orang Jawa? Puan itu macam orang yang dituakan. Misalnya saya panggil ibu saya atau di keluarga saya orang Bugis, panggilnya Puan. Misalnya saya panggil tante saya panggil dia Puan. Misalnya kamu, apa kamu siapa? Ya Puan Amel, panggilnya tuh. Andi ini Bugis kak? Iya saya Bugis. Ya Pak Le, Bu Le ada lagi. Banyak sangat, pusing nggak orang itu. Jangan dipikirkan. Bahasa berbeda, habit berbeda, macam-macam. Kalau tempat saya di Makassar, saya pernah tunjuk sama juga kan. Makassar itu, ini city, Amel, itu pantai di depan. Terus kita bisa ambil kapal, kita bisa rent kapal, kita bisa pergi ke pulau-pulau, banyak pulau di situ. Makanya saya dulu suka ke sana berenang bisa nginap di sana. Ya, Seribu gitu. Ya, ini kota city. Ini langsung pantai. Pantai di tengah kota pantai itu. Terus banyak pulau-pulau banyak situ. Macam tuh. Cantik sangat. Terus kalau malam-malam tuh indah sangat. Mistik bau macam mana? Mistik dia bau ut. Tak apa kalau first time nak try you beli 2 terus. Boleh campur tau. Boleh campur. Manis boleh. sangat. Puan Fatihah Nasri boleh campur boleh. Juga harus ke Bulukumba. Di Bulukumba saya pernah pergi di situ. Itu election saya, salah satu tempat election saya dulu. Bulukumba itu you bisa lihat Milky Way. Bintang-bintang. Itu pantai dan Milky Way. Itu bayangkan itu cantik. Terus dia punya pasir tuh pasir putih. Cantik sangat. You tinggal di rumah kayu-kayu. Bau yang manis-manis, bau buah-buahan, bau eksotik. Oh, arwah bapak saya asal Jawa Kebumen. Oke. Saya jadi Buja. Buja apa? Bapak saya Bugis. Makassar saya Jawa, saya jadi Buja. Tidak tahu lah. Buja apa ya? Buja tuh Bugis yang Jawa. Oke. Pintar ya. Iya. Bibi panggil ayah Taka, iya betul. Macam-macam di sana banyak. Ada Bugis itu pun di sini. Ada Bugis Jawa. Pandai Sarah, iya. Nah makanya saya ke Malaysia saya
belajar bahasa Melayu. Saya suka bahasa. Saya suka kuliner, makan. Saya senang. Macam tuh, saya senang sangat bisa berbahasa Melayu. Saya Jawa. Hampir saya. Saya orang Jawa. Macam mana nak jadi penyabai soft positif? Oke. So, korang ada berapa lagi ini? Ya, bahasa Melayu mudah dipahami. Ya, betul. Ibu udah pandai bahasa Malaysia? Iya dong. Iyalah. Sarah orang Jawa. Tadi mau ketawa atau dia bilang, Sarah orang Jawa. Bibi belajar bahasa Kejang. Oke. Kalau Bali itu apa dipanggilnya ya? Kalau kakak ya? Kalau ke Bali apa dipanggilnya? Beli. Beli, I tak panggil beli. Bukan beli. Karena laki-laki dipanggil beli. Oh, beli. Itu setiap daerah, pokoknya setiap kota tuh beda-beda dia punya ini. Dan sport serum dan acne fighter boleh pakai sekali tak? Kapan nih Bu Yu jual nih? Memang tengah jaga my dad. Bibi dan Koserusnya dan acne fighter boleh pakai sekali tak? Boleh. Besok my dad operation yang kedua. Ini saya bilang nih, di Tawau, Sabah, banyak orang Bugis. Di sana, saya pun punya keluarga di sana. Tapi saya tak tahu. Saya dibagi tahu sama om saya, yang dibagi tahu sama Yu. Saya dipanggil ke Tawau, Sabah. Saya sudah datang ke sana. Datuk siapa namanya lupa. Mau dikawinkan. Tak, itu keluarga jauh saya tak tahu siapa yang mana. Kan macam tuh orang sudah berpindah dewasa, kita macam kadang orang tua tuh yang tahu, kamu ada keluarga di sana, keluarga sini. Jadi dibagi tahu. Saya nak ke sana juga untuk silaturahim karena saya sudah tak tahu. Oke. Thank you. Tahu tinggal di mana Bibi, saya pun tak tahu. Saya pun tak pernah ketemu. Operation mata. Lagi sebelah mata kedua. Kalau saya panggil baba, saya panggil nani. Nani nenek. Sama? Di mana pun ada? Nani. Ada. Panggil nani. Bahkan nama panjangnya tuh begini. Nani want you. Main-main lah. Itu bahasa Chinese kan? Bukan lah. Crazy. Ambil ketawa. Tapi betul ada di dunia Neni ada. Nah, bukan Nani, Neni. Tak panggil nani. Nani ada, Neni pun ada. Betul kan? Keren. You punya jamu tuh, minum bisa. Bisa. Ya, enak sangat. Yes, habis tahu. Tuh. Rania Tyler. Anak saya panggil neneknya Oni. Puan, maaf. Oni kalau bahasa Jepang lain artinya. Itu tahu tak kalau Oni bahasa Jepang? Nah, yo search saja lah apa Oni bahasa Jepang. Mesti yang tak betul. Bukan. Indonesia hadir. Oke, thank you. Tapi di Indonesia orang semua tak bisa beli. Orang bisa beli di akun saya aja, by Andi Arsyil di TikTok.
Oke, thank you. Bisa beli situ. Nanti barang kita kirim. Alah. Nah. Sarah ajar Andi logat Kedah. Ayo coba. Hang pi mana? Hampi mana? Kamu pergi ke mana? Hampi mana? Apalagi? Ayak. Ayak? Ayak. Ayak? Bukan ayak. Hmm. Ayak. Ayak? Kan dia begitu. Itu air. Hampi tidur. Hang pi tidur. Hampi tidur sana. Bukan tidur. Hang pi tidur. Hampi tidur sana. Ba kabanyo. Ba kabanyo. Tambo cia. You kan pandai sengau-sengau. Kalau bahasa Kedah, dia sengau-sengau. Ayak. Ayak. Okey, kalau ular, ulak. Ulak. Betul. Apa? Betul lah. Ulak. Pace. Pace. Kalau lapar? Lapak. Lapak ayak. Lapak mama. Itu lepak. Ini lapar tapi di belakang dia Q. So lapak nak ayak. Ayak berapa? Ayak berapa? Ini dia mengajar sampai ketawain orang. Ini macam mana yuk? Tak teacher nih tak best lah, crazy lah. Udah macam logat Jepang bibi. Lulus AA jadi orang Kedah. Anak murid ni nak kena penampak tak lagi ya. Boom sekali. Lulus. Ulang melengkau tak atas bekal. Okay. Oh, artinya babi katanya. Apa? Bukanlah. Apa tuh? Oh, kalau bahasa Sabah. Tapi kalau bahasa Kedah tak. Ulak tu ular. Oh, you tuh ajar yang tak betul. Mana dia ajar yang tak You betul? teacher sesat. Sesat teacher nih. Macam mana you ajar kita sesuatu yang sesat? Sesat teacher nih. Ajaran sesat. Tak Bukanlah. payah, tak kisah. Itu betul lah. Sesat dia ni, sesat. Teacher sesat. Sarah, you nak belajar bahasa apa? You coba belajar bahasa apa? Okey, bahasa apa? Bahasa Jawa. You kan orang Jawa. Okey, orang Jawa. Orang Jawa. Okey. Sekarang you belajar bahasa Jawa. Okey. Yang pertama, Okey. BA. You jangan cakap ajaran kau betul. Betul BA. Apa tu? Amin. BA. 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 Hah? BA. Ba. Ya kan? BA. Ba. Dibacanya ba. Kau tak faham lah. Indonesia baca macam tu. Jadi bukan A, Oh, B, C. B-A. Okey. B-A. Okey. BA. 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 So, kenapa tak B? Kenapa tak baba tu? Kenapa panggil baba? Kenapa tak be? Ya. Ayo baby. Ya gitu. BA. B-A. Ba. 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 Dibacanya Baba. pintar. Kenapa tak B? Kenapa tak B-A? Kenapa baba juga? Kalau di sini tulisan BAS bacanya apa? Tak, no. Jawab my question first. Apa? Kalau B-A, dia kenapa sebut baba juga? Kenapa tak sebut B-A? Karena bisa dibaca konsonannya baba. Tak, kan dia B. B. Di Indonesia B. B tambah A disebut ba. Tambah S, arti S apa? Kalau S bacanya bas. Okey. Tapi dia B. Kenapa tak B-as? Kok B? B. Tak, dia cakap B. B-A? Sebutannya B. Iya. B-A. Ba. Okey. Kalau S mati S, Tak tahu. B tu huruf B tahu. di sana B. Ya. So, you ikut B. A, B, C. Betul tak?
A B C. A B C, okay. Ah. A B C. So B. Ah. Bebek kan, betul tak? Bacanya bebek. Okay. So kenapa baba, B-A-B-A, you tak sebut bebek? Kenapa you sebut baba? Karena A depannya. Okay. So B-A-B-A lah. Tak, kalau Indonesia tuh BA disebut dengan baba. Okay. Kalau tambah BAS disebut bas. Okay. Jadi di sini BAS sebut apa? Bas lah. Bas. B-A-S, bas. Terus dia sebutnya kalau you sebut dia konsonannya BAS, dia sebutnya harus ya base. You pun sama juga. Kenapa tak B-A-B-A? So sama juga kita Konsonan. B-A-S, so bas. Karena saya pakai konsonan B, A, B, C, D, bukan A, B, C, D. Okay. So kalau B campur A disebutnya ba. Okay. B tambah A disebutnya ba. So kita sama juga B-A-S, bas. B-U-S, bas. Kalau BAS itu disebutnya base. Kenapa base pula? Karena you kan A, B, C, D. Sama juga you. A-B. Kenapa tak B-A-B-A? Kenapa B-A? Nih, kalau you tahu tak? Kalau sini you Sama baca nih je. T apa? T. T. Kalau ya kita, Kita lah. Apa dia? kalau kita kan T campur A, jadi baca ta. Okay. Jadi Tapi sebutnya T. So itu kenapa tak disebut kita? itu disebutnya di Indonesia disebutnya konsonan. So kita pun sama juga K-I-T-A. So kita. So tak ada beza. Sama ya, oke. Okay. Oke. Oke. You pakai British ABCD. Jadi you tak boleh baca sesuatu itu kalau you pakai ABCD. You harus bahas itu. Oke lah. Sama lah macam you B. Betul Big Boss aja tuh dia udah tahu. Oke, tapi dia menang udah. Yelah sama. Nah, saya surrender saja. Saya kalau dia double kill. Yes. Dia orang Phoenix sama saja. Hah? Tak, you sebutan you Phoenix macam beh. Bukan B. You B. Ah. Saya faham. BB. Gitu. British versus Belanda. Indonesia tak pakai food Belanda. Indonesia tuh disebut dengan bahasa sarapan. Jadi ada bahasa Portugis, ada bahasa semua bahasa Arab pun ada. Bahasa Arab pun dia, tapi punya konsonan dia lain memang A B C D. A B C D. Memang cara bacanya kalau T campur A itu disebut ta. B campur A disebutnya ba. Gitu. Kalau disambung bata. Kalau macam di sini ada brand namanya tulisan D A T. Ada bata juga. You baca bata. Yes. Nah, kalau di Indonesia bata itu ya bata bacanya. Karena B A T A bata. Okay. Nah, harusnya di sini kan kalau B A T A harusnya sebutnya apa kalau pakai konsonan you pakai British tuh. B T. No, kita sebut B A T A. Dibacanya? Dibacanya? Bata. Sebenarnya sama je. Sama lah macam you punya B, C. Kenapa tak BA tu, kenapa tak BA? Sebab you kata B, bila B bertemu dengan A, jadi ba. Jadi sama juga kita. Bila kita B bertemu dengan A, jadi ba. Okay. T bertemu dengan A, jadi ta. Kalau So, bata. B ketemu dengan U? Bu. Campur S, mati S, bacanya apa? S. B, U, S, you baca apa? Ya, tapi kalau dalam bahasa itu bahasa English. So, bahasa English kita akan ikut English, bas. Oh, oke. Tapi you tulisnya bas, B-A-S. Tapi dalam bahasa Melayu kita B-A-S. Oh, oke. Macam tu. Okay? Oke. Ya, kalau Indonesia itu disebutnya Phoenix. Ya. Kalau Sarah di Indonesia baca nama you Sarah. Sarah, betul. Mati X. Kalau di Indonesia bukan X. Sarah. Sarah. Matinya X. Gitu, Sarah. Kalau di sini panggilnya Sarah. Tapi you punya ABCD. Tapi you baca sesuatu. Jadi sebenarnya you dua punya konsonan, bahasa Phoenix sama bahasa British. Berarti dia punya dua. Kalau Indonesia cuma satu, ABCD. ABCD. English, ABCD. Ya, bacaan baku. Now tahu bahwa velvet emas lah Sarah NDB.
Jadi gadu. Velvet mask bau vanilla. Bapak ni udah lupa. Ya saya sudah menyerah. I surrender tadi. I surrender. Gini, sebab you selalu persoalkan bus. Okay. English, BUS. Bus. Kita ikut bahasa English. Bus lah. I tak adalah tanya pula orang British kenapa tak bus. Itu you kena tanya mereka. Kalau kita BAS, so betul. Bus. Ya, kalau BA, bacanya apa? BAS. Bus. Oh, BA. Kalau BUS tu bahasa English. So kalau you nak tanya kenapa bukan kita tak sebut bus, you tanya orang English. Kenapa tak sebut bus? Kenapa tak I cuma tanya you benar kata netizen, ada bahasa pionik. Jadi dia punya dua konsonan tu ada dua. Pelapasan you tu ada dua. A, B, C, D sama A, B, C, D. Sebenarnya sama saja. Jadi kalau macam you tuliskan itu dalam bahasa Malaysia. Bahasa Melayu dia tukar A. Ya, jadi B itu jadi B. Terus A jadi A, terus mati S. Jadi bacanya bas. Itu bahasa you sebut dengan bahasa Melayu. Pionik tadi dia bilang tuh. Ya kan betul tak? Saya surrender. Bunyi huruf vokal, bas in English, betul. Sama juga kalau you orang Indonesia ke, orang India ke, orang Cina ke, kalau you baca BUS, betul guna phonik tu. Kalau you baca BUS, you guys akan baca bus juga, you guys akan baca bus kan? Betul tak? Apa ni? You tak akan baca bus kan, you akan baca bus juga kalau English. Kalau English. Kalau kita pun sama, kalau English macam tu. Iya, tapi karena you punya konsonan tu ada dua sebenarnya. You punya dua, ada bahasa phonik tuh. English. Kalau English yang fonetik, kalau bahasa Melayu kita bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu berarti you sebutnya A itu apa? A B C. Kita ikut British. A B C. Tapi saya tanya kenapa tulisan B A S? Kalau Indonesia kan B A berarti ba, berarti S berarti bas. B A S. Kalau ini kan B A S, harusnya baca base. Taklah kita B. Okey sama cakap je. B kan? Okey, B A S. Kenapa you tak baca B A S? Kenapa you kata bas juga? Karena itu disebut konsonan mati. Sama juga kita B A S. So baca dia bas. Sama. Okey. Saya I'm surrender. I'm surrender. Tak, sebab you tanya kita kenapa tak best. So you kenapa tak BS? Ya, I'm surrender. BA. Ya, I'm surrender. Gini Koran sebenarnya nih, I abis naik, I turun di airport, terus tengok tadi tulisannya BAS. Saya tanya sama Sarah itu dibacanya apa? Bas. You punya ABCD, kenapa bisa dibaca bas? Berarti you punya dua cara pengucapan, bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Kata Sarah, tetap ABCD. Oke, I know ABCD, tapi kalau English, you guna English ABCD, tulisan BAS, you tak bisa baca dia bas. You tak paham kan maksud I? Jadi soalan yang sama I tanya ke you. BAS, kenapa tak panggil BAS? Kenapa panggil bas? Itu H. Sebenarnya sama saja persoalan you tanya I pun tanya soalan, you pun tak boleh jawab. Oke. Bas tu bapak beli. Ya, kalau English base. Ya, saya surrender saja. Oke, saya cuma bertanya, saya cuma tanya waktu itu, you pakai ABCD, sebenarnya sudah dapat jawabannya. You pakai ABCD, harusnya kan itu English, betul tak? English, you punya basic, ini English, ABCD. Dan saya kasih you tulisan English, anggap ini you tak kisah lain English atau Melayu, tapi tulis BAS. Kalau you pakai konsonan you dalam ABCD, ini bacanya apa? Oke, B. So BAS, you bacanya macam mana? Kalau saya kan Indonesia, kalau BAS bacanya bas. Saya Indonesia, saya baca bas. Tapi karena saya konsonan saya A, B, C, D. Konsonan you, huruf vokal you bukan A, I, U, E, O. You tak paham juga kak? You kan baca B apa? B. A, E. Ini S. Dibaca bas. Oke. Paham sekarang. Paham sekarang. Udah capek. Paham sekarang. Oke, thank you. Paham sekarang. Betul. Sebenarnya saya sudah tahu jawabannya, cuman
Sarah Apa dia? kasihan banget. Karena itu masalah before bapak. Itu saya kurasa cuma bertanya. Bibi masuk kelas 9. Iya, saya bertanya kan waktu itu pertama kali saya datang Malaysia, saya tuh tengok tuh, ini apa gitu. Jadi kalau ABCD, ABCD, ya ABCD, nah itu, Bas tak bersalah. Tak ada. Kita tak ada siapa bas bersalah ke tak. Aduh, sakit aku nak pasal acne. Oh, B dengan B. Oh. Eja dalam Jawi. Apa eja dalam Jawi? Ada Jawi lagi. Bahasa Jawi. Oh, bahasa Jawi. Jawi itu dalam Indonesia, Jawi itu Jawa. Di Indonesia. Kalau tulisan Jawi, tulisan dalam Al-Quran tu panggil apa? Arab. Oh, bahasa tulisan Arab. Okey. Kalau bahasa kita panggil tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Kalau Indonesia Jawi itu Jawa. Oh. Kalau Inggrisnya Java. Oh, okey. Java. Ya, di sana bahasa Arab. Al-Quran tu Arab. Iya, jadi ditahunya di sana bahasa Arab. Okey. Ni Malaysia lebih banyak pengucapan dalam bahasa Inggeris tapi penulisannya bahasa Melayu. Ya. Bahas. Al-Quran itu bahasa Arab, ya. Tulisan Jawi. Apa itu? Jawi itu sebutan Melayu. Oh. Jawi lain, Arab lain. Tuh. Kita kelas bahasa malam nih. Tulisan Jawi. Jawi bahasa Melayu. Ya, tulisan. Dulu Melayu itu Jawi. Oh, tulisan Jawi lain. Kalau di Indonesia Jawi itu Arab. Jawa. Kalau tulisan Arab ya Arab. Oke. Hari ini cerita kita pasal bas, betul. Basin bas. Jawi tulisan, Arab itu bahasa. Oh, oke. Tulisan Jawi. Surah ya, surah. Kalau di Indonesia itu macam nih. Kalau di Indonesia itu disebut dengan bahasa serapan. Floral Symphony 60 ml sold out ya. Wow, thank you so much. Floral Symphony apa? 60 ml sold out korang. Sekarang tinggal Yuja dengan Love Potion selling fast. Love Potion 60 mili itu sisa 7 saja orang. Love Potion tinggal 7. Yuja pun selling fast. Jawa itu tulisan sama Melayu dulu. Oke. Nanti saya harus belajar bahasa Melayu nih. Bahasa apa tulisan Jawi. Jawi itu tulisan Arab berarti. Tulisan Arab. Allah getul Arabia. Arab pun ada 2. Ada Arab Fusha, ada Arab Amia. Okay. Arab Amia itu macam you ke Mesir, apa namanya? Nak tanya you, Al-Ula tu apa? Hah? Al-Ula. Al-Ula. Ini apa nih? Bahasa apa nih? Al-Ula ada macam-macam. Tempat. Al-Ula. Al-Ula. Ada tempat di Arab Al-Ula. Ya, itu tempat yang diharamkan sama Nabi Muhammad. Tempatnya para ular. Kalau kita salah ingat ya. Betul tak? Kota Al-Ula. Kalau kita tak salah. Itu ada dalam sejarahnya. Dan di situ tempat para penyihir. Terus ada ular banyak di situ. Betul tak? Betul ya? Thank you. Ya kan pandai. Saya suka belajar. Saya kemana-mana saya suka belajar. Saya suka keliling dunia, saya belajar sejarah. Saya sangat suka dengan sejarah-sejarah Romawi, Yunani, semua dewa-dewi, semua agama saya pelajari.
Kristen saya pelajari, Kristen Koptik saya pelajari, Al-Quran Islam saya pelajari, Hindu Buddha saya pelajari. Ini macam minded. Oh ya? Oh ya? Minded. Saya pelajari semua. Saya baca kitab mereka semua. Ya saya suka sangat belajar. Kalau you borak-borak dengan my dad, mesti borak pasal macam-macam my dad. Sejarah. Love Potion bau. Andi sudah baca. Perjanjian Baru, Perjanjian Lama sudah. Saya udah baca. Saya pelajarin. Saya tak ada murid. Saya mentadaburi. Saya pelajarin kitab Perjanjian Lama ke kitab Perjanjian Baru. Saya pelajarin. Sudah baca kitab Injil? Sudah. Tak apa-apa kan? Selamat malam Sarah dan Andi. Saya tahu awak tulis tu. Selamat malam Sarah dan Andi. Kalau di Indonesia itu disebut dengan Arab gundul. Kalau di sini apa namanya? Arab yang tak punya tanda baca. Arab yang tak punya? Tanda baca. Kan biasa Arab tuh ucap bis, ba, terus bobi. Bacanya kan? Tapi ini tak ada, B-nya tak ada. Dia tak punya tanda baca. Di sini apa namanya? Saya tak mampu faham. Saya boleh baca Jawi lah. Oh. Don Paiman Bodil, thank you so much. Oh, bahasa Jawi. Ikro. Ya, kalau di Indonesia disebutnya dengan Arab gundul. Arab gundul itu Arab botak. Dia tak ada tulisan tanda baca. Nah, tulisan heart. Ya, itu. Ya, tulisan Andi dan Sarah. Sini bahasa Jawi, tanda baris, betul. Itu dia tak punya tanda baca. Di Indonesia sebutnya itu Arab gundul. Bukan semua boleh baca. Bukan semua boleh baca ke? Kalau Amia di Arab itu disebut bahasa pasar, bahasa slang. Tanda baris, ya betul. Kalau di Indonesia sebutnya Arab gundul. Arab gundul. Bijak. Bijak kan Sarah? Terus? Terbaiklah Lumiere. Bijaklah Sarah. Bijak kan Sarah? Bijaknya Sarah. Terbaiklah Lumiere. Sarah cikgu malam ini, baby anak murid. Ya betul, saya banyak belajar. Saya selalu jadi murid selamanya. Wow, dah beli bestnya 10-10. Thank you so much. Pandai baca Jawi. Oh, I know, itu saya baca Jawi. Kalau di Indonesia namanya Arab gundul. Arab gundul. Tapi itu tak diajarkan di sekolah di Indonesia. Tak diajarkan di sekolah kalau di Indonesia. Itu macam orang belajar saja di pesantren. Kalau di pesantren atau pondok di Indonesia baru belajar. Kita ada belajar di sekolah, tapi siapa yang boleh baca. Siapa yang tak boleh tertinggal lah. Kalau di Indonesia tak. Cepatnya. Cepatnya. Kalau di Indonesia tak. Di Indonesia itu pelajaran bahasa Arab. Seronok topik malam ni. Seronok topik malam ni. Tahun 1 hingga tahun 6. Base-nya kalau di Indonesia cuma di pesantren saja. Atau di sini sebut pondok. Jadi pondok pesantren. Di pondok pesantren itu boarding school. Di boarding school saja dipelajari. Kalau macam you masuk sekolah agama, you baru belajar bahasa tulisan Jawi. Seperti itu. Di sana sekolah agama, ya betul. Sana baru di Indonesia baru ya. Sekolah pondok kan saya tak belajar sekolah pondok. Saya suka belajar. Macam ni. Orang yang pandai baca Al-Quran, dia hanya tahu baca kalau ada baris. Tapi kalau nak baca yang you cakap Arab gundul tu, susah sikit tu belajar kat sekolah. Tapi macam kalau siapa yang belajar kat sekolah, kalau siapa ada yang boleh baca laju, ada yang masih tak boleh baca. Jadi dia tengok kepintaran orang tu lah. Macam tu lah. Kalau saya belajar Arab gundul itu belajar otodidak. Saya belajar sendiri bahasa Jawi yang cakap tuh tulisan Jawi saya belajar sendiri. Saya belajar sendiri. Sebab kita tak boleh ajar satu-satu. Kita akan ustazah tu dia akan terus ajar saja. Jadi depends on kepintaran kita. Macam kat sekolah lah. Kalau kita cepat tangkap, kita cepat. Kalau kita lambat, kita sampai sekarang kita tak boleh belajar. Sampai sekarang kita tak boleh baca walaupun dah diajar gitulah. Macam matematik lah. Kalau you cepat tangkap, you faham lah. Selamat malam Sarah dan Andi. Ya. Tahu. Ya. Saya belajar bahasa itu tadi itu. Saya belajar otodidak.
Saya tak ada guru, tak ada ustazah. Saya belajar itu. Belajar sendiri. Tapi anak-anak sekarang semua pandai baca Jawi, alhamdulillah. Memang kena ajar. Betul, kalau lambat kena belajar lagi sampai pandai macam tu. You tahu bahasa Latin? Bahasa Latin ada tahu. Alfa, beta. Nah, saya tahu semua sejarahnya itu. Bahasa Latin. Nah. Arab gundul. Arab gundul beda dengan Arab Jawi. Bedanya di mana? Boleh tahu bedanya Arab gundul dan huruf Jawi itu bedanya apa? Kalau Arab gundul bedanya apa dengan bahasa Arab Jawi? Salah bijak. Thank you so much Nawal dekat salah bijak. Tadi you kata Arab gundul tu tak ada baris. Kan? Kalau dalam Al-Quran tu ada baris. Huruf Jawi dan Arab gundul bedanya apa? Bukan saya tanya dia. Huruf Jawi? Iya, huruf Jawi. Sama aja. Tadi cakap beda. Saya tanya bedanya apa? Arab gundul itu ayat Al-Quran tidak berbaris. Kalau kitab kuning itu bukan Al-Quran. Kitab Al-Hikam tak berbaris. Pertama kali dengar Arab gundul. Saya pun first time dengar Arab gundul. Di Indonesia sebutnya Arab gundul. Kamu baca kalau Kristen Koptik, dia punya tuh huruf Jawi juga, Kristen. Di Mesir. Saya pernah baca soalnya, Kristen Koptik. Apa ni? Cepat sangat. Sekejap. Andi coba baca saya. Apa sih tu Andi tu coba baca saya yang di depan tadi. Apa ni? Coba baca. Kecil sangat tak? Ya, itu dipelajari pesantren. Andi pengasas Lumiere dan Arashi. Iya. Saya belajar bahasa itu, saya belajar sendiri atau tidak. Di Indonesia tak dipelajari kalau bukan di pondok. Saya bukan orang pondok. Jadi saya suka belajar saja. Saya suka baca kitab-kitab kuno, apa segala macam tuh. Ya, saya belajar otodidak. Saya belajar 3 hari. Bahasa Arab saya belajar 7 hari. Bahasa Amia saya belajar 3 hari. Apa jadi Jema ni? Itu telepon lah. Macam tuh. Saya suka belajar. Saya pergi kemana-mana, saya pelajari semua sejarah-sejarah, semua. Ya, makanya saya suka jalan, pelajarin. Di handphone saya tuh banyak sekali tentang sejarah. Di handphone saya. Saya suka sangat belajar itu. Bahasa dulu banyak. Waktu saya kecil banyak belajar bahasa. Tapi sekarang tuh Adi biasa studi dari buku. Saya suka masuk ke perpustakaan atau library. Saya belajar di situ karena gratis. Coba tanya Jema di mana, kasihan. Ya, Anda tanya. Ya, karena dipaksa. Dulu bisa bahasa Jepang, Arab, Amia, terus belajar banyak bahasa saya pelajarin. Tapi karena tak diguna, lama-kelamaan itu bahasa itu hilang. Selamat malam, Wanadia. Selamat malam, Sarah. Nak pergi toilet lagi hari ni, nak minum banyak air. Okey, lanjut. Nak pergi toilet sebentar. Ya, itu saya suka belajar saja. Tapi memang di Indonesia, kecuali pesantren, pondok itu baru belajar bahasa itu. Bahasa apa namanya, huruf-huruf macam tuh. Kamu orang pesantren? Bukan, belajar tahu baca bahasa gundul? Belajar tapi pengajian, Pak. Oh, di pengajian. Oh, kamu belajar pengajian. Oh, bisa. Minat antropologi ya? Suka. Dan saya suka banyak bertanya ke orang, semuanya macam ada sesuatu itu saya suka bertanya, mempertanyakan ini kenapa, itu kenapa, ini kenapa. Bibi bilang Aristotle Intimate for Woman and Seduction. Intimate for Woman itu adalah Flower Symphony. Masih ada tak? Floral Symphony. Sold Out, Seduction. Gitu. Yang 250 mili. Berapa? 250 mili Floral Symphony. Ada Intimate for Woman itu sama saja dengan Floral Symphony. Saya tak pandai, saya juga masih belajar. Tajwid saya tak bagus, biasa saja. Ya, saya tuh tak pandai-pandai sangat, cuman biasa sangat ingin tahunya banyak. Itu saja sebenarnya.
tajwid saya pun, pengelapasan saya pun Al-Quran tak biasa saja. Itu tenang saja. Saya pun masih belajar. Tajwid kenal lah, pandai saya baca Al-Quran. Ya, tak pandai-pandai pun, siki-siki saja. Karena kalau tajwid salah, artinya salah. Macam tuh. Seperti itu. Ya, kalau di Malaysia kan semuanya belajar bahasa Jawi, tulisan Jawi. Kalau di Indonesia tak, kita harus sendiri atau masuk ke pondok baru belajar. Saya bukan orang pondok, tapi saya bisa baca tulisan ini, misalnya Andi. Ya, itu saya karena belajar. Ya, insya Allah saya belajar dengan Sarah. Ya, nanti saya belajar ngaji sama Sarah, insya Allah. Belajar dengan Sarah pandai ngaji. Ya, saya suka belajar Al-Quran. Oh ya, base-nya. Berapa subjek di sana, Bibi? Banyak subjek. Nanti saya belajar agama dari Sarah, oke? Belajar Al-Quran dari Sarah, insya Allah. Orang yang suka belajar Al-Quran sudah hafal berapa juz, sudah berapa belajar Al-Quran. So kalau bisa bahasa Jawi, tulisan Jawi, tajwid ini banyak cabangnya. Biasa kan? Iya, banyak. Bayuni pandai baca Al-Quran, Quran. Udah khatam, alhamdulillah. Nanti saya belajar sama saya selalu gini, prinsip saya itu saya selalu ingin belajar dari orang. So, memang saya masih belajar. Saya tak bilang saya pandai, saya masih belajar. Khatam semasa sekolah rendah, oke. Yang pandai baca Al-Quran tak semestinya pinter bahasa Jawa, tulisan Jawi. Sarah lagi bantu dalam YouTube suka mengajar Al-Quran semasa waktu Riyadh syuting. Karena saya tuh suka dengan Al-Quran, saya coba pahami kalimat per kalimat gitu. Nah, karena orang bilang rahasia dunia ini, hidup ini adalah Al-Quran. Jadi saya suka baca, saya artikan semua satu demi satu. Saya tuliskan satu persatu dan saya tanya tahu artinya apa nih sebenarnya. Ya, kalau saya pribadi saya tak target mengkhatamkan Al-Quran, tapi saya mencoba untuk mempelajari Al-Qurannya, memaknai dan mengamalkan seperti itu. Saya mengamalkan Al-Quran itu. Tapi kalau dibilang pandai tak, karena sangat dalam sekali ilmunya. Sampai saya menggabungkan tentang saintik, sejarah, semuanya saya gabungkan semua ilmu saintik dengan Al-Quran tuh. Tambah dalam saya pelajari, tambah bermakna gitu, dan tambah simple, sangat subtil sekali. Ya, jadi bukan dikhatamkan saja. Nanti kalau ya dari kecil, kalau bapak saya ajarkan saya untuk mengkhatamkan Al-Quran, tapi mengajarkan saya memahami Al-Quran dan mengamalkan. Itu yang diajarkan orang tua saya. Itu. Ada buku kah? On Science and Al-Quran ada. Membaca Al-Quran metode 5 menit selalu saya ingat saat malas datang. Ya, itu prinsip saya. Saya pun baca beberapa hadis. Saya suka pelajari itu semua.
dulu saya suka mengajar di pesantren. Sini namanya pondok ya. Tapi saya bukan ustadz. Ingat ya, saya bukan ustadz. Saya bukan ustadz. Halo, Intan. Saya suka belajar saja. Mentadabur Al-Quran dengan alam itu bagus. Harus dulu. Don Payman Skin Warrior Dashboard. Thank you Cora semuanya. Thank you Safai. Saya masih belajar, jadi korang tenang saja. Coba tanya, ambil gimana? Kenapa ya ditanam? Hah? Kenapa? Coba telepon. Kasihan, atau saya pergi jemput dulu lah, gimana? Tidak. Kita jemput lah, kasihan lah di sana. Oke, di Malaysia namanya sekolah tahfiz. Iya, di Indonesia juga tahfiz. Pondok pesantren itu tahfiz Quran. Tahfiz itu dari bahasa Arab. Dia mah kemana, Bibi? Ada udah. Nanti biar Sarah ini, nanti saya ke sana. Saya ke ini immigration. Kita nanti tengok tuh macam mana tuh. Berapa lagi body oil? Body oil. PCO 60 ml sisa 9. PCO Cora sisa 9 juga. Yang 60 ml. Bila Sarah pergi London, Lumia siapa yang jaga? Insya Allah semuanya sudah ada yang jaga, sudah saya aturkan semua. Terus apa lagi? Buja masih ada. Love Potion sisa 7. Love Potion Cora sisa? 7. Sisa 7. Terus apa lagi? Terus ada Velvet Mask. Velvet Mask sisa? Masih ada 42 yang 60 ml. Yang 250 ml masih ada 36. Siapa? Masih ada 36 yang 250 ml. Apa? Velvet Mask. Velvet Mask itu bau vanilla, bau baby, dia bau soft sangat. Orang yang tak suka baunya yang terlalu. Jema tertahan di imigrasi. Ditahan. Ayo langsung ingat dulu. Stafku juga pernah tertahan waktu dulu, sudah lama sangat, waktu Ayo nonton di Sepang waktu GP waktu itu tuh. Double suara. Suara udah oke, sedap kah? Masih double tak suaranya? Sebenarnya saya punya nomor telepon Dubes Indonesia di Malaysia. Cuma saya telepon tak ya jam segini, enak tak ya? Ini Dubes Indonesia di Malaysia. Saya tahu orangnya, cuman ya telepon tak ya? Suruh pulang aja lah dia mah. Dia udah bisa? Belum. Masih di kantor. Dicuekin ya? Yang bawa dokumen itu belum baca. Ya, dicuekin, ditahan ya? Kasihan. Sisa 3 orang sama dia. Sisa 3 orang sama dia. Insya Allah aman-aman ya. Aman lah kalau macam tak boleh masuk pun. Insya Allah kita pulangkan lah semua. Jadi saya pulangkan.
Jema overstay kata, tak ada overstay. Biasanya tuh macam kalau penampilan macam pakai hijab, terus macam kulitnya agak coklat. Seperti dulu staff saya dulu. Ada staff saya begitu dulu. Ada staff saya dulu. Saya ingat sekali waktu saya nonton Sepang. Itu waktu itu dikatain Bibi gitu. Gimana cari kerja kah di sini? Kayak gitu. Terus ditahan. Terus saya udah lolos keluar, saya masuk lagi ke sana. Mungkin Kijeme itu macam Bibi-Bibi. Dia tak kerja di sini. JM itu masih staff saya. Macam tuh. Ya kalau tak bisa masuk sebenarnya kita suruh pulang. Insya Allah baik-baik aja. Kau tak perlu khawatir. Terima kasih semuanya udah cemas. Makasih saja. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Doakan saja semuanya baik-baik saja. Dan kalau misalnya pun tak boleh, ya saya yang minta Jema datang ke sini. Aku yang tain hati sebenarnya. Cuman tain hati saja. Dan insya Allah semuanya baik-baik saja. Nanti kita panggil Jema dengan Bibi Jema. Halo, that's right. Macam tu. Nanti insya Allah baik-baik saja. Halo. Ya kita akan rubah Bibi Jema. Insya Allah baik-baik aja. Terima kasih semuanya. Insya Allah baik-baik saja. Saya malah takut kalau Jema sampai di Korea Utara, itu baru saya takut. Itu baru saya kan macam mana nih kalau akan itu. Kalau sampai di Korut baru saya pening kepala. Itu di luar kendali tuh. Ya cuma kasih saja. Oh, anak kakak kerja di immigration. Iya tak apa ya. Don COD mini melting bar untuk istri, thank you. Tuan Kamal, thank you. Ya biasalah, mungkin mereka still bekerja, and then mereka protect ya, protect biasa lah macam itulah, tapi still okay saja. Tak perlu risau, tak perlu cemas, tapi mungkin ya memang ada proses lah. It's the new experience buat Jema, I think. Ya. Nanti kita panggil dia Bibi Jema. Nanti kita panggil dia Bibi Jema habis ini. Nanti satu kantor saya panggil semua dia Bibi Jema. Ya. Ya. Tapi still okay semua insya Allah. Oke. Masih tunggu. Dekat lama sama orang itu tak tahu kenapa. Iya tak? Nak cakap dengan orang tu pun cakap dalam bilik. Tak tahu kenapa. Kenapa Jema tak itu aja? Nak panggil orang. Dia dimarahin pasti. Tak, dia tak kena marah. Dia suruh tunggu. Jema tunggu kot. Mungkin banyak masalah. Banyaknya masalah di sini. Kalau orang betul, kalau bukan Malaysia je, kalau pergi Australia pun. Pergi Australia lagi lama. Kalau kena tahan kat situ. Dia boleh tahan tak? Tak nak tahan, tapi I tengok orang lah.
Dah tahan lama. Korea pun strict, okey. Kayak Kalau kita pergi sana, kita tak boleh masuk. Oh, okey. Macam hari tu, mana boleh masuk? Kalau itu memang you salah. Tapi tak boleh masuk kan? Itu memang you salah. Tim you memang tak Dota waktu itu. Kalau di sana di Indonesia ada aturannya, jadi memang tim you memang tak Dota di situ, dia masih masuk saja. Mereka sudah cakap sama you waktu itu. Tak boleh, jangan. Karena di situ aturan rules is rules, macam itu. Tak bisa kita macam walaupun saya terkenal atau apapun, tak bisa. Ini pun sama juga sebab dia datang dekat. Sepatutnya dia kena tunggu. Berapa lama dia balik sana? Udah 7 hari, seminggu. Udah lama. Seminggu lah. Iya. Sebenarnya dia mah tak melakukan kesalahan apapun sebenarnya. I think dia rules kan sebelum saya ajak dia suruh ke sini kan saya pelajarin rulesnya. Secara rules dia tidak ada masalah pun sebenarnya. Tak ada masalah. Dia tak ada ini apalah. Surat invitation letter, okey. Apa nih Oci? Halo, mau ke Jakarta tuh kak? Saya lagi di Malaysia. Saya lagi belajar bahasa Malaysia. Okey. Tengok juga kekerapan kalau masuknya. Tak boleh masuk kecuali dapat surat immigration. Dulu bayar 20 RM, nanti tunggu juga kekerapan keluar masuknya. Ya betul, kena buat surat invitation letter. Oh, okey. Macam ni kan? 12 apa? Besok. Okey, kita coba try ke sana dulu lah. Kita tak ada kenalan kan? Ada, tapi semua dah tidur dalam pukul 12. Okay. Kita tunggu je tu. Saya nak cakap dengan orang tu, tapi orang tu pun tak ada. Tunggu saja. Apalah. It's okay kok. Okey? Tadi settle lah itu udah insyaAllah. Dah pukul 12 pun. Settle lah insyaAllah, settle semuanya. So, kita apa lagi? Mana boleh beli pukul 12? Pukul 12 kan? Nanti Jema saya panggil ganti namanya. Bibi Jema. Nanti kita panggil semua Bibi Jema. Saya takut dia trauma nanti. Saya takut nanti dia trauma untuk datang. Saya tidak tahu psikologisnya, nanti saya takut dia trauma, tak mau datang lagi macam itu. Oke. Macam tuh, macam Novi trauma. Trauma datang lagi. Macam tuh. Oke lah. Siapa? Saya takut dia trauma itu saja. Novi tak pernah. Ya, dia trauma sama seseorang. Dia trauma sama beberapa orang. Dulu gitu. Pergi jemput tak bisa masuk, kita pun tak boleh masuk. Ya kan, tak boleh masuk kan? Boleh kah? Tahu. Oke, kita mau nak setelkan dulu semuanya, koran. Sorry. Nanti kita lanjut lagi, oke? Oke, koran semuanya, thank you so much for today. Semoga nanti dipermudahkan. Kita pergi nak jemput dulu Bibi Jema.
Oke. Nah, oke, Koran semuanya terima kasih banyak. Ya, ini adalah pengalaman buat dia. Doakan dia. Tapi nanti dia mentality oke. Dia oke. Oke, semoga semuanya baik-baik saja. Alright. Bye-bye Koran semuanya. Good Bye. night. Thank you so much. Oke. Bye-bye. Kasih aja.